الله وبركاته. الحمد لله الذي أنار جميع الوجود بمولد سيد الأنام. أحمده على ما أولانا من الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنحى قائلها من الكروب العظام. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ذو الشفاعة العظمى يوم الازدهام. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين سبقونا بالإسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd. Yang saya hormati Abu sebagai murabbi dan pengasuh pondok pesantren ataupun dayah Ma'hadul Ulum Diniyah Islamiyah Samalanga, yang kami hormati Wadir 2, Aba beserta keluarga, dan juga Wadir 3, Tungku Sulaiman Tualang beserta keluarga, dan seluruh kabak-kabak yang berhadir pada tempat yang mulianya, dan yang kami cintai para adik-adik santri semua. Pada malam yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan tausiah berkenaan tentang masalah maulid. Mungkin tausiah singkat dalam rangka untuk menyemarakkan dan untuk meluapkan rasa gembira kita atas mengingat atas kelahiran manusia paling mulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus, "Qul bi fadlillahi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan olehmu wahai Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Bi fadlillah, karunia Allah, wa rahmatihi, rahmat Allah. Ibnu Abbas, salah seorang rujukan mufassirin, beliau menafsirkan maksud daripada fadlillah adalah al-ilmu. Adapun maksud daripada rahmatihi adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kita fabidzalika falyafrahu. Karena dua faktor istimewa tersebut, falyafrahu, merasa farah, merasa furuh, merasa gembira. Apa itu kegembiraan? Kegembiraan al-ihtifal bil maulid, mengadakan pertemuan seperti ini dalam rangka memperingati maulid. At-ta'bir bi farahin nabi, itu adalah ungkapan dengan rasa gembira kita atas lahirnya sosok baginda Rasul. Seandainya tidak ada dalil lain untuk memperingati maulid, cukup ayat itu saja bagi orang yang berakal sudah cukup sebagai bukti ataupun dalil untuk merasakan kegembiraan atas lahirnya sosok manusia yang paling agung. Fadlillah wa rahmatihi. Allah menggambarkan sosok baginda Nabi adalah rahmat. Kenapa disebut rahmat? Karena dalam ayat lain Allah juga berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam sebuah hadis Rasul sendiri juga menyebutkan, ana rahmatun muhdatun. Aku inilah rahmat yang dihadiahi Allah. Baginda Rasul hadiah untuk umat. Apa beda Rasul kita Nabi Muhammad dengan Rasul sebelumnya? Abul Abbas Al-Marsi, gurunya Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau menyebutkan beda antara Rasul Muhammad SAW dengan Rasul sebelumnya. Rasul sebelumnya disebut atiyah, pemberian. Adapun baginda Nabi Muhammad disebut dengan hadiah. Ma farqu bainahuma, apa farak pembeda antara hadiah dengan atiyah? Al-atiyah lil muhtajin wal hadiyah lil mahbubin. Atiyah, pemberian itu diberikan kepada orang yang butuh. Adapun hadiah diberikan kepada mahbubin, orang yang dicintai. Ternyata kita ini adalah umat yang dicintai Allah, sehingga dihadiahi seorang Rasul yang mulia.
Rasul sebelumnya disebut atiyah, pemberian. Tapi baginda Nabi Muhammad disebut dengan hadiah. Hadiah lil mahbubin, untuk orang yang dicintai. Mana dalilnya umat Muhammad ini termasuk umat yang dicintai Allah? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Adalah kamu sebaik-baik umat ukhrijat linnas, yang pernah ada, yang pernah Allah lahirkan untuk umat manusia. Tapi jangan lupa, ada dua syarat. Dua syarat untuk menjadi umat khairiyah. Pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Bila syarat khairiyah ini tidak ada, kita tidak akan menjadi bahagian daripada umat yang terbaik. Umat terbaik itu harus ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi umat terbaik itu bukan karena rajin salat. Umat terbaik itu bukan karena rajin puasa. Umat terbaik itu bukan karena rajin bersedekah, tapi umat terbaik adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mau kita melakukan amar ma'ruf dan melakukan nahi munkar menurut kapasitas kita masing-masing, berarti kita masuk dalam khaira ummatin ukhrijat linnas. Kemudian sosok baginda Rasul adalah rahmat bagi kita. Di samping beliau sebagai rahmat, dalam sebuah hadis juga beliau menyampaikan bahwa beliau diutus oleh Allah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Ini berkenaan karena kita banyak santri dan pelajar ilmu agama. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan Nabi diutuskan untuk liutammima makarimal akhlak. Pertama, kita harus membedakan apa beda antara liutammima dengan liuassisa. Tatmim dengan taksis. Tatmim menyempurnakan, taksis membuat pondasi. Kenapa Nabi tidak mengatakan innama bu'istu liuassisa makarimal akhlak, tapi liutammima makarimal akhlak? Rasul Allah utus untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak, bukan mentaksis, bukan membuat pondasi. Ada dua hal. Pertama, karena akhlak itu adalah pemberian Allah yang Allah tanamkan pada pribadi seorang hamba, tinggal ilmu yang menyempurnakan akhlak tersebut. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah mengibaratkan dengan liutammima makarimal akhlak, bukan liuassisa makarimal akhlak, berarti di sana ada perkara sebelum menyempurnakan akhlak itu. Apa perkara yang menjadi pondamen atau dasar sebelum menyempurnakan akhlak? Pondasi itu adalah ilmu. Sebagaimana Rasul sendiri juga bersabda dalam satu riwayat, innallah lam yab'asni mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'asani mu'alliman muyassiran. Allah tidak mengutusku untuk mempersulit dan mencari kesulitan. Walakin ba'asani, tetapi Allah mengutusku mu'alliman muyassiran, sebagai pendidik yang memberi kemudahan. Rasul pendidik, Rasul pengajar ilmu. Jadi utammima makarimal akhlak ini punya pondasi. Apa pondasinya? Ilmu. Ilmu menjadi asas. Tidak akan mampu kita menyempurnakan akhlak tanpa adanya ilmu. Butuh ilmu. Maka ilmu menjadi pondasi. Bandingannya, ada sebuah hadis Rasul menyebutkan inna fit tabassum at-tabassum sadaqah. Inna fit tabassum sadaqah. Sesungguhnya pada tersenyum itu memiliki nilai sedekah. Kira-kira hadis Rasulullah bisa dipahami secara mutlak? Apakah di mana saja tersenyum itu memiliki nilai sedekah? Tidak. Misalnya orang masuk ke rumah orang, mencuri, merampok, memperkosa anak istri orang, setelah itu tersenyum. Apakah itu sedekah juga? Inna fit tabassum sedekah. Tersenyum itu memiliki nilai sedekah. Dia harus memiliki pondasi. Apa pondasinya? Ada kebaikan-kebaikan di sana, sehingga tersenyum itu bernilai sedekah. Sebagaimana tersenyum memiliki nilai sedekah ketika ada pondasi-pondasi kebaikan, begitu juga liutammima makarimal akhlak harus ada pondasi ilmu. Maka menuntut ilmu adalah sebagai syarat untuk kita memiliki pondasi dasar agar kita mampu mentatmimkan
menyempurnakan makarimal akhlak. Kemudian apa sih kelebihan atau fadail daripada baiknya akhlak? Karena dalam kajian malam ini kami hanya menyentuh sisi akhlak saja. Kita mungkin kalau dari sisi ilmu kahek tak begitu, naik gelas lah dua gelas le. Tapi mungkin sisi akhlak banyak terlupakan. Saya sering berulang-ulang pernah kecewa ketika datang tamu. Saya sering mendampingi tamu, ketika tamu lagi ceramah, banyak adik-adik santri di belakang ngomong. Apa yang dia ngomong di belakang terdengar ke depan. Jadi inilah salah satu sikap perilaku buruknya akhlak. Persoalan akhlak santri hari ini bukan persoalan di Aceh. 2 minggu yang lalu saya mengikuti meeting Zoom dengan majlis masyayikh dan para pengasuh pesantren-pesantren besar di Indonesia, termasuk pesantren Lirboyo, pesantren Situbondo dan pesantren-pesantren yang lain di Pulau Jawa. Semua mengeluh persoalan akhlak. Persoalan moral dan akhlak hari ini menjadi persoalan yang bukan hanya persoalan lokal, tapi sudah menjadi persoalan dunia pendidikan dimanapun. Ketahuilah, Nabi diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak. Pada riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, berbunyi innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Ada riwayat liutammima makarimal akhlak, ada juga riwayat liutammima salihal akhlak. Apa fadail daripada husnul akhlak? Banyak sekali. Yang pertama, menjadi sabab fi mahabbatillah li abdi. Penyebab untuk mendapat mahabbah Allah kepada hamba. Dengan baik akhlak, walaupun kita kurang beramal amal sunat, kadang-kadang menjadi penyebab untuk memancing mahabbah Allah. Rasul dalam riwayat Al-Hakim, beliau bersabda, ahabbu ibadillah ilallah ahsanuhum khuluqa. Hamba yang paling Allah cintai adalah hamba yang paling bagus akhlak. Maka dengan baik akhlak bisa mendatangkan mahabbah Allah kepada seorang hamba. Ketika mahabbah sudah kita perdapatkan, yang lain jangan tanya, yang lain jangan ceritakan. Orang yang sudah diberikan mahabbah, sudah dapat mahabbah Allah, pasti segala nikmat-nikmat yang Allah persiapkan pasti didapati oleh hamba tersebut. Kemudian yang kedua, fazail daripada bagus akhlak adalah min asbabi mahabbatir rasul, menjadi faktor untuk mendapatkan mahabbah Rasul. Rasul bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum khulukan. Orang yang paling dekat dan paling aku cintai di hari kiamat, kata baginda Rasul, adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi dengan bagus akhlak kita bisa mendapatkan mahabbah Rasulullah. Kemudian menjadi perkara yang memberatkan timbangan, askal syik fil mizan. Bagus akhlak menjadi penyebab berat timbangan di akhirat. Dalilnya yaitu Nabi bersabda, ma min syai'in fil mizan askal min husnil khuluq. Tidak ada dalam timbangan yang lebih berat daripada bagusnya akhlak. Kemudian yudha'aful ajru, menjadi sebab dilipat gandakan ganjaran pahala, yaitu dengan bagusnya akhlak kita yang kurang dalam beramal amal sunat, tapi Allah lipat gandakan pahala kita. Rasul bersabda, innar rajul la yudrik bihusni khuluqihi darajatil qaim al-laila sa'iman nahar. Seseorang memperdapatkan dengan baik akhlak derajat orang yang melaksanakan ibadat malam dan berpuasa di siang hari. Sering kadang-kadang dalam kampung atau dalam masyarakat kita melihat orang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Padahal amalannya biasa-biasa. Amalannya tidak ada yang lebih. Tapi akhlaknya bagus. Long pengalaman padum-padum dro urang gesampaikan bahwa si fulan meninggal luar biasa husnul khatimah. Nampak husnul khatimahnya. Padahal orangnya biasa, jarang
pun hadir jamaah di masjid, tapi ibadat wajib dikerjakan. Ketika kita tanya akhlaknya bagaimana, oh akhlak luar biasa. Ternyata yang membuat ia mendapatkan ganjaran pahala luar biasa adalah karena akhlak. Jadi akhlak, kita yang malas ibadat malam, malas puasa Senin Kamis, malas puasa siang hari, tapi mendapatkan ganjaran pahala yang luar biasa karena bagusnya akhlak. Maka akhlak bisa menjadi penyebab yudha'aful ajru, dilipat gandakan pahala. Kemudian bagus fadail daripada akhlak juga menjadi alamah ala kamalil iman, menjadi indikator sempurnanya keimanan seseorang. Mana dalil akhlak bagus itu menjadi indikator sempurna keimanan seseorang? Nabi bersabda, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna iman orang beriman adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Kemudian fadailul husnil khuluq termasuk min khairil a'mal. Akan termasuk min khairil a'mal karena dalil jih Nabi nan pegah bahwa alaika bihusnil khuluq wa tulis sumti fa walladzi nafsi Muhammad biyadihi ma amilal khalaik bimislihima. Artinya Nabi bersumpah bahwa tidak ada amal yang paling terbaik yang dilakukan oleh seorang hamba daripada bagus akhlak dan diam. Maksud diam ini baik galak perkhabar yang nak bermanfaat. Kemudian yang terakhir fadilah bagus akhlak yazidu fil a'mar wa ya'murud diyar bil barakah fiha. Allah tambahkan umur kepada orang yang baik akhlak. Kemudian Allah beri rumahnya keberkahan. Yaitu Nabi juga pernah bersabda, husnul khuluq wa husnul jiwar ya'muranid diyar wa yazidani fil a'mar. Bagus akhlak dan bagus dalam bertetangga menjadi penyebab makmurnya rumah dan menjadi penyebab bertambahnya umur. Dan yang paling sering disampaikan penyebab fadilah daripada husnul khuluq atau bagus akhlak adalah menjadi sebab untuk masuk syurga. Ada satu hadis yang sangat masyhur, yaitu aksar may yudkhilin nas al jannata taqwallah wa husnul khuluq. Begitu banyak fadilah-fadilah yang disampaikan oleh baginda Rasul tentang keutamaan husnul khuluq. Maka tidak aneh dan tidak merasa asing kenapa tujuan utama daripada Rasulullah diutus oleh Allah tak lain dan tak bukanlah liutammima makarimal akhlak. Karena kesempurnaan akhlak itu menjadi sebab-sebab untuk mendapatkan hal-hal yang luar biasa dengan cara memperbaiki akhlak. Berakhlak dengan akhlak yang luar biasa, insya-Allah kita akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Kemudian pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa kondisi kita memperingati Maulid seperti ini mungkin untuk kita kalangan dayah bukan satu hal yang asing. Tapi paling tidak adik-adik santri harus bisa menjawab ketika ada pertanyaan-pertanyaan di luar sana, kenapa memperingati Maulid. Pertama, dalilnya ayat yang sudah saya bacakan di awal tadi. Kemudian dalil-dalil yang lain tentang Maulid banyak sekali. Sebenarnya tidak usah mempersoalkan persoalan dalil Maulid, cuman kita lihat isinya. Apa sih isi dalam peringatan Maulid itu? Baca tentang zikir, baca sirah Nabi, bacaan tentang Asmaul Husna. Itu isi yang ada dalam perayaan Maulid. Tentu saja kalau itu isinya, sudah pasti peringatan Maulidlah salah satu hal yang disunnahkan, hal yang sesuai dengan syariat. Dalam kitab Tuhfah disebutkan nukilan daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Hasyiah Tuhfah. Apa kata beliau di sana? Wa ayyu ni'mah a'zamu min ni'mati bi buruzi hazan nabi. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat kelahiran Nabi alladzi huwa nabiyur rahmah, nabi yang merupakan nabi rahmat. Siapa Nabi Rahmat? Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat bukan hanya untuk manusia, tapi rahmatan lil alamin.
Maka dalam peringatan Maulid kali ini, coba kita tumbuhkan rasa mahabbah kita kepada baginda Rasul. Karena sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Karim Ar-Rifai Ad-Damsyiki, ma khala qalbun min hubbin. Cinta hati tidak pernah luput daripada cinta. Semua hati memiliki mahabbah. Semua hati memiliki cinta. Man ta'allaka bil ali ala wa man ta'allaka bidani dana. Siapa yang menggantungkan hati dengan al-ali yang memiliki sifat ulu, sifat tinggi. Tidak ada manusia yang memiliki sifat tinggi setelah Allah selain baginda Nabi Muhammad. Man ta'allaka bil ali ala, dia akan menjadi tinggi. Wa man ta'allaka bidani dana. Siapa yang menggantungkan hati kepada yang rendah, dia juga akan rendah. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari tanamkan rasa mahabbah kepada baginda Rasul. InsyaAllah hati kita ta'alluq, terikat dengan Allah, dengan Rasul yang al-ali. InsyaAllah kita pun juga akan ala. Tetapi getanya mahabbah kepada Allah dan kepada Rasul, berarti tanya menggantungkan hati dengan ad-dani, sesuatu yang hina.